wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak kelas 4 yang Bapak cintai dan yang Bapak hormati, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beraktivitas, dan pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk belajar. Seperti biasanya kita akan mempelajari pendidikan agama Islam kelas 4, yang mana tema pada kesempatan kali ini yaitu mengenal malaikat Allah dan tugasnya. Baik anak-anak yang berbahagia, bagaimana kabarnya hari ini? Seperti biasanya kalau Bapak tanya kabar, apa kabar? Kalian jawab, alhamdulillah, luar biasa, ya, seperti itu. Supaya semangat. Di pagi hari yang cerah ini, kita awali dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimudahkan segala urusannya dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita berdoa bersama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya, kita akan mempelajari mengimani malaikat Allah. Nah, sekarang Bapak ingin menyampaikan tujuannya terlebih dahulu. Bagaimana, Pak? Orang yang beriman itu akan dibalas oleh Allah dengan surga. Amin ya rabbal alamin. Surga adalah tempat yang paling nikmat, tempat terakhir manusia jika beramal soleh dan beriman, itu akan masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Sedangkan orang yang tidak beriman akan masuk neraka. Neraka adalah tempat yang paling panas, tempat yang tidak enak. Jadi tujuannya itu, tujuan kita beriman agar kita dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak pernah menjelaskan bahwa iman adalah percaya, ya. Rukun iman ada 6. Coba kita sebutkan bersama-sama. Kalian mengikuti, ya. 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat-malaikat Allah. 3. Iman kepada kitab-kitab Allah. 4. Iman kepada rasul-rasul Allah. 5. Iman kepada hari kiamat. Dan yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar. Nah, coba kalian jawab, mengimani malaikat Allah ini termasuk rukun iman yang keberapa? Ya, betul sekali. Rukun iman yang kedua. Ya. Rukun iman yang kedua mempercayai atau mengimani malaikat-malaikat Allah. Kenapa Bapak sebutkan malaikat-malaikat? Karena lebih dari 1, jumlahnya banyak. Namun yang wajib kita ketahui ada 10. Dan Bapak juga sudah menyiapkan lagu untuk kalian, syair untuk kalian agar mudah menghafalkan nama malaikat dan tugasnya. Alhamdulillah Bapak sudah karang sendiri dan sudah dikasih musik untuk mempermudah kita menghafal serta mengetahui tugas-tugas daripada malaikat-malaikat Allah. Oke, kita perhatikan. Kalian perhatikan ada gambar di kanan ini. Coba kalian perhatikan itu gambar apa? Ada berapa orang di situ? Coba kita hitung dulu, ada berapa orang? Baju hijau,
baju pink, baju kuning, baju biru, dan abu-abu ya. Ada 1 orang yang sedang berbaring dan 4 orang yang lainnya berdiri. Kira-kira sedang apa itu? Kalian mungkin sudah tahu jawabannya. Nah, setelah kita melihat 4 orang yang berdiri, ekspresinya sedang apa itu? Ekspresinya bahagia, sedih, ataupun cemberut? Itu yang berdiri, coba. Ya, sepertinya keempat orang tersebut sedang sedih. Bahkan ada yang menangis melihat sosok manusia yang berada di depannya yang sedang berbaring. Oke, kita baca. Pernahkah kalian melayat ke tempat tetangga? Nah, ini gambar orang sedang melayat. Melayat itu mengunjungi keluarga yang sedang terkena musibah, ya, musibah kematian. Pernah kan? Kita semua pernah melayat ke tetangga atau saudara atau kerabat. Setiap orang pasti akan menjumpai kematian. Ketika kematian akan datang, saat itu juga malaikat Izrail datang untuk mencabut nyawa makhluk yang ditakdirkan akan meninggal saat itu juga. Di sini ada malaikat Izrail yang bertugas mencabut nyawa, ya. Ditugaskan oleh Allah untuk mencabut nyawa manusia. Coba kita baca lagi. Kita sama-sama baca ya. Bapak juga ikut baca, sama-sama belajar. Malaikat Izrail merupakan salah satu malaikat Allah yang bertugas mencabut nyawa makhluknya. Makhluknya berarti bukan hanya saja manusia. Hewan, tumbuhan, manusia, dan makhluk yang lain itu ketika nyawanya dicabut oleh malaikat Izrail, ia menjalankan tugas atas perintahnya. Kita harus mengimani adanya malaikat-malaikat Allah. Kenapa kita harus mengimani? Kenapa? Ada yang tahu nggak kenapa kita harus percaya adanya malaikat-malaikat Allah? Karena itu adalah rukun iman ya. Kita diwajibkan untuk beriman, untuk mempercayai bahwa malaikat itu ada. Mungkin kalian bertanya-tanya, malaikat itu seperti apa sih? Bentuknya, jenis kelaminnya, adanya di mana? Nah, malaikat itu makhluk gaib ya. Jadi tidak berjenis kelamin, tidak laki-laki, tidak pula perempuan. Tidak makan, tidak tidur. Kemudian tidak punya nafsu. Jadi kita wajib percaya kepada malaikat-malaikat Allah. Ayo kita langsung dengarkan saja nama-nama 10 malaikat dan tugasnya. Kita baca rukun iman kedua, percaya pada semua malaikat Allah. 10 malaikat Allah yang wajib kita ketahui: Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Rakib, Atid, Malik, Ridwan.
Jadi malaikat itu adalah makhluk gaib. Oke, makhluk gaib. Kalau makhluk gaib itu makhluk yang tidak kasat mata. Oke, kita baca ya. Iman kepada malaikat. Malaikat adalah makhluk ciptaan Allah yang diciptakan dari cahaya atau nur. Di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, malaikat adalah makhluk yang paling patuh. Mereka tidak pernah membangkang perintah Allah. Semua perintah Allah dikerjakan dengan tekun. Kepatuhan dan ketaatan malaikat tidak ada yang menandingi. Mereka tidak pernah melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak dapat melihat makhluk gaib. Kita teruskan. Kita sama-sama belajar membaca ya. Manusia tidak dapat melihat makhluk gaib kecuali dengan pertolongan Allah dan orang-orang yang terpilih. Meskipun gaib atau tidak kelihatan, kita harus tetap yakin atau percaya kalau malaikat itu ada. Percaya kepada malaikat Allah termasuk salah satu rukun iman. Tadi sudah dijelaskan rukun iman yang kedua. Ya. Orang yang tidak percaya kepada malaikat berarti tidak beriman. Kalau tidak beriman berarti dia kufur. Kalau kufur berarti menantang Allah, tidak patuh kepada Allah, dan orang yang kufur akan masuk neraka. Orang yang tidak beriman akan masuk neraka. Jumlah malaikat Allah sangat banyak. Tidak ada manusia yang tahu pasti jumlahnya. Hanya Allah yang mengetahui berapa jumlah malaikat itu. Ada 10 malaikat yang wajib kita yakini keberadaannya. Mereka memiliki tugas masing-masing yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, malaikat Jibril. Ya. Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul Allah. Wahyu tersebut berupa kitab suci untuk disampaikan kepada umatnya. Nabi Muhammad SAW juga mendapatkan wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril. Wahyu tersebut adalah kitab suci Al-Quran sebagai kitab suci kita semua, umat Islam. Tentunya kita adalah umat Islam yang patuh, dan kalian juga tentunya sudah belajar Al-Quran ya. Bagi yang masih malas belajar Al-Quran, ayo digiatkan lagi, karena itu adalah pedoman kita. Malaikat Mikail. Yang kedua, malaikat Mikail, kita singkat saja ya. Malaikat Mikail bertugas membagi rezeki kepada manusia ya. Membagikan rezeki. Yang ketiga, malaikat Israfil mempunyai tugas meniupkan sangkakala. Sangkakala itu trompet ya. Ditiup pada hari kiamat. Sangkakala adalah pertanda dibangkitkannya manusia dari alam kubur. Jadi ada tiga tiupan trompet malaikat Israfil. Yang pertama, tiupan pertama seluruh makhluk itu akan mati. Kemudian tiupan kedua dibangkitkan kembali dari alam kubur, yang kemudian digiring ke padang mahsyar. Yang keempat, malaikat Israel. Oke, malaikat Israel disebut juga malaikat maut, atau tugasnya adalah mencabut nyawa manusia. Dalam menjalankan tugasnya, malaikat Israel tidak pernah salah. Semuanya berdasarkan perintah Allah. Manusia tidak pernah tahu kapan akan mati. Oleh karena itu, kita harus berdoa agar saat ajal tiba, kematian itu dimudahkan oleh Allah dan kita dimatikan dalam keadaan baik.
atau dalam keadaan husnul khotimah. Yang kelima, malaikat mungkar dan nakir, yaitu malaikat yang bertugas menanyakan orang yang sudah meninggal di alam kubur. Siapa Tuhanmu, siapa nabimu, siapa imammu, apa kiblatmu, apa agamamu ya. Insya Allah kita bisa menjawab dengan sendirinya ketika kita beriman kepada Allah dan menjalankan tugas-tugas kita sebagai umat muslim. Sholat yang rajin, ngaji yang rajin, dan berakhlak baik. Bapak seringkali memberikan 3 poin penting kita agar selamat dunia dan akhirat. Yang pertama, bisa ngaji Quran serta memahaminya. Yang kedua, bisa sholat, ya kan, dari mulai gerakannya, bacaannya sampai ke khusyuannya. Yang ketiga, berakhlak baik. Insya Allah dari ketiga poin ini mengantarkan kita pada keselamatan dunia dan akhirat. Tadi sudah kita bahas 5 ya, tugas malaikat. 6, malaikat Raqib dan Atid, yaitu malaikat yang bertugas mencatat amal perbuatan manusia. Malaikat Raqib mencatat amal baik kita, malaikat Atid mencatat amal buruk kita. Jadi pergerakan kita, tingkah laku kita dicatat oleh malaikat. Next, malaikat Ridwan, yaitu malaikat yang bertugas menjaga pintu surga dengan tersenyum ya, yang mana tugasnya menyambut orang-orang yang termasuk ahli surga. Ahli surga adalah orang-orang yang taat beribadah, rajin beramal soleh ketika di dunia, dan selalu menjalankan kewajiban dan menjauhi larangan-larangan Allah. Mereka ini adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi kuncinya kamu harus nurut, kita harus nurut dengan perintah orang tua, perintah guru, dan perintah ustadz, yang mana semua itu berdasarkan dari Al-Quran dan ajaran Nabi Muhammad. Kemudian malaikat Malik. Malaikat Malik bertugas menjaga pintu neraka, yang mana malaikat ini ganasnya luar biasa. Kalau tadi malaikat Ridwan tersenyum, kalau ini cemberut. Malaikat Malik bertugas menjaga pintu neraka. Pak, kenapa dijaga, Pak? Ya, memang sudah perintah Allah. Barangkali ada yang kabur. Enggak. Tidak ada yang bisa kabur kecuali atas izin Allah ya. Neraka ini memancarkan hawa panas. Bukan memancarkan lagi, bahkan neraka itu panas, api. Terbuat dari bara api yang menjilat-jilat. Panasnya melebihi panasnya api di dunia. Neraka ini diperuntukkan bagi orang-orang yang ingkar terhadap Allah, tidak pernah menjalankan perintah Allah, selalu melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Nah, malaikat Malik berdiri di depan pintu neraka dengan muka yang menyeramkan. Auzubillah min dzalik, jangan sampai kita bertemu dengan malaikat Malik. Oke, masih semangat? Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Ya, ikuti Bapak. Tangannya begini. Kalau Bapak tanya kabar, apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Tanda-tanda keberadaan malaikat Allah. Yang pertama, adanya kitab suci Al-Quran. Ini merupakan bukti adanya malaikat Jibril alaihissalam, karena malaikat Jibril adalah malaikat yang menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, adanya hujan dan panas. Ini membuktikan adanya malaikat Mikail yang bertugas membagikan rezeki. Yang ketiga, adanya orang yang meninggal dunia. Ini membuktikan adanya malaikat Israel alaihissalam yang bertugas mencabut nyawa. Kemudian bukti keimanan kepada malaikat Allah.
Jika kita mengaku beriman kepada malaikat Allah, tentunya harus ada buktinya dong. Yang pertama, rajin bertadarus Al-Quran. Yang kedua, tekun beribadah kepada Allah, seperti rajin sholat 5 waktu, berzikir, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian yang ketiga, suka berbuat kebaikan, seperti bersedekah, menyantuni anak yatim, menjenguk teman yang sakit, hormat dan patuh kepada orang tua, guru, dan anggota keluarga. Kemudian yang keempat, menjauhi perbuatan tercela. Bukti keimanan kepada malaikat atid adalah menjauhi perbuatan tercela, karena malaikat atid akan selalu mencatat amal buruk kita. Nah, lalu setelah mempelajari ini, apa yang harus kalian lakukan? Sikap apa yang harus kalian lakukan? Kegiatan apa yang harus dikerjakan? Ketika kita beriman kepada malaikat-malaikat Allah, tentunya perilaku kita akan semakin baik. Yang tadinya nakal, jadi tidak nakal. Yang tadinya malas, jadi rajin. Yang tadinya tidak suka sholat, sekarang sholat. Bukan hanya 1-2 waktu, tapi 5 waktu dikerjakan semua. Kemudian yang harus kita lakukan, kalau kita percaya kepada malaikat, kita juga berakhlak baik atau berakhlakul karimah, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Berakhlak baik itu kepada diri sendiri, kepada orang lain yang lebih muda ataupun orang lain yang lebih tua. Semua orang kita hormati, dan bahkan sampai makhluk lain pun kita sayangi. Ya, jadi seperti itu. Kalau sikap kita belum menunjukkan hal-hal yang Bapak sebutkan, belum sholat, belum ngaji, masih membangkang sama orang tua, masih berlaku tidak jujur, omongannya kasar dan sebagainya, itu berarti belum percaya, belum beriman. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jaro. Memuliakan tetangganya, memuliakan tamunya, berkata yang baik. Nah, itu ciri-ciri orang yang beriman. Jadi mulai saat ini kita jaga mulut kita agar berkata yang baik, tidak berkata yang kotor ataupun jorok. Ya, anak-anak ya. Bapak doakan semoga kalian menjadi anak yang soleh dan solehah. Kalian mendoakan diri sendiri juga, mendoakan orang tua, dan mendoakan guru-guru kalian agar keberkahan menyertai kita semua dan Allah meridhoi kita. Amin ya rabbal alamin.